Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan juga orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui
bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, orang-orang Farisi pada bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berusaha mencari kesalahan, berusaha mencari supaya hal yang dikatakan Yesus atau kata-kata atau kalimat yang dikatakan Yesus dapat membuat Tuhan Yesus itu dihukum, sehingga pada akhirnya kehendak orang-orang Yahudi supaya Tuhan Yesus itu mati atau dihukum supaya tidak lagi menghalang-halangi jalan orang Farisi itu terjadi. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu begitu cerdik, begitu pandai sekali, melebihi orang-orang pada zamannya. Jelas karena Tuhan Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia sungguh manusia dan dia sungguh Allah. Maka banyak hal yang seringkali tidak dapat kita pikirkan hanya sebatas sebagai manusia biasa saja. Tetapi kita belajar dari hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi seringkali juga bisa terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita melihat orang lain itu hanya melihat kesalahannya, hanya melihat apa yang mungkin tidak berkenan bagi kita, sehingga yang kita ingat itu hanyalah yang buruk atau yang negatif saja terhadap orang lain. Tidak bisa kita melihat pada akhirnya apa yang positif, apa yang baik. Dan inilah saudara-saudariku yang terkasih, yang terkadang menghalangi kita untuk melihat cinta Allah, yang terkadang menghalangi mata kita untuk melihat bahwa orang lain itu adalah apa yang seseorang yang diberikan Allah supaya kita dapat lebih mencintainya, lebih mencintai Allah sendiri. Memang begitu berat ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita sukai, terkhusus. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang tersebut supaya kita lebih memahami bagaimana cinta itu. Kita sering mendengarkan cinta kasih, kita sering mendengarkan amal kasih. Tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan sesuatu yang bertentangan dengan itu, hati kita menjadi terpengaruh, hidup kita menjadi seolah-olah tidak berdaya dengan apa yang diminta oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita hanya memikirkan yang negatif, ketika kita hanya mencari-cari kesalahan, terkadang kita tidak dapat melihat keselamatan di balik itu. Terkadang kita tidak dapat mendengarkan
apa yang baik dari orang lain. Sama halnya yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika orang-orang Farisi hanya mencari kesalahan Tuhan Yesus, hanya mencari apa yang menurut dia benar, menurut dia itu sesuai dengan keinginannya, maka keselamatan pun tidak terjadi. Maka jalan menuju keabadian terputus. Sehingga apa yang diwartakan Tuhan seolah-olah selesai karena kesombongan diri kita. Saudara-saudariku, marilah kita hening sejenak, kita renungkan bacaan pada hari ini.